Selanjutnya ada Puputan Bandung 1906. Ini sangat membekas ya dengan ingatan masyarakat Bali sebenarnya. Ini salah satu foto yang sangat menyedihkan ya dalam ingatan masyarakat Bali karena betapa heroiknya ketika keluarga kerajaan dan seluruh keluarga kerajaan memakai pakaian serba putih, para perempuan berdandan meminyaki dan memakai minyak wangi sebelum mereka menyambut tempatnya mereka dengan gagah berani. Jadi sangat kuat sebenarnya imajinasi para perempuan Bali yang dengan gagah berani melawan Belanda pada waktu itu. Balik ke yang sekarang. Oke, nah dari cerita-cerita Puputan dan kita bisa melihat pasca peperangan ini sebelah kiri ya, ini adalah potret para penari di Ubud pada tahun 1910. Masih terlihat tampilannya polos karena tidak mau mendapatkan malu. Belanda kemudian mengubah strategi penangkapannya di Bali. Lalu dia melancarkan satu politik pencitraan melalui kebijakan pelestarian budaya Bali melalui pariwisata. Lalu Bali menjadi museum hidup ya, kebudayaan Hindu Jawa yang terlihat belum tersentuh oleh modernitas. Kita bisa melihat perkembangan kemudian di foto yang tengah ini perempuan Bali di tahun 1925 dari koleksi KITLP. KITLP sendiri menarik ya teman-teman, untuk saya ingatkan bahwa dia didirikan dan bentuk dokumentasi fotografinya itu memang sengaja menjadi memang didesain untuk menjadi bentuk dokumen arsip kolonial. Itu yang harus jadi catatan juga untuk kita lebih kritis. Nah, kita bisa lihat lagi di sebelah kanan di 1928 dia semakin ini foto Andre Roosevelt, dia semakin didandani gitu, semakin dibuat lebih menarik gitu. Ini bisa kita lihat dari foto-foto perempuan Bali dari masa. Nah, akhirnya mereka memang ada satu kepentingan yang sedang berlangsung di sini dalam prosesnya. Turis pertama yang dikirim oleh Belanda adalah seorang anggota parlemen. Bukunya di sebelah kanan, Panko ya, yang kemudian dia menuliskan buku kolonial. Ini setebal 826 halaman. Buku ini menjadi material promosi awal Bali sebagai daerah wisata di Eropa. Dan apa yang dilakukan kolonial kemudian adalah membuat Museum Bali di 1910. Yang kita bisa lihat mereka sering mengadakan pagelaran ya. Ini di tahun 1932 di halamannya. Lalu Belanda juga mendirikan kantor turis, biro turis ya, biro pariwisata disebut Paket Farmers Kapi (KPM) yang juga cabang dari Batavia. Mereka mendapat subsidi dari pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pelayaran. Jadi mereka juga mengatur angkutan wisata ke Bali melalui laut. Itu di 1914 dan kantornya pada 1916 sudah berada di alun-alun Puputan Bandung. KPM juga mendirikan Bali Hotel. Ini di 1926, sekarang jadi Hina Bali Hotel. Jadi masih berjalan hingga sekarang dan dirancang dengan sangat sistematis. Para pelancong yang kemudian pada generasi pertama didatangkan, mereka memilih menetap ke Bali. Ya. Di sini ada fotografer, cendekiawan, seniman. Ini saya mau memberi contoh salah satu yang paling awal, W.O.J. Wimkamp. Ini salah satu buku lukisannya. Kita bisa melihat ya tatapan kolonial yang kita maksud tadi, satu gaze terhadap sosok perempuan Bali bahkan dalam lukisan, dalam style yang itu merekam
eksotisme di mata Eropa. Yang paling penting yang juga mau saya hadirkan, kebetulan kami mendapatkan buku aslinya, jadi nanti ini foto. Ini adalah fotografer Gregor Krause yang memang di-hire, yang memang ditugaskan oleh pemerintahan kolonial untuk memotret Bali. Ini kami mendapat buku di 1920 dan 1922. Bisa dilihat imaji yang sangat dengan style pemolekan indie gitu ya. Dalam foto di sebelah kanan. Next. Ini juga foto Krause dengan di pasar ya, dengan perempuan yang berpanjang dada, dan ini yang dijual ya. Pelanjangan dan eksotisasi Bali ini yang menjadi daya tarik untuk turis Eropa. Ini sebelah kanan juga ada ini komunal bathing ya, jadi mereka mandi bersama di sungai. Lalu juga sosok perempuan Bali yang difoto oleh Krause sangat eksotis untuk pembayangan Eropa. Oke. Selain itu, jadi memang ada konstruksi imaji yang memang dirancang dan juga bisa kita lihat juga dalam poster pariwisata Bali di awal abad 20 ya, yang juga sama ya, menghadirkan itu. Kita bisa melihat bagaimana itu dihadirkan berkali-kali. Selain itu juga Belanda membangun Bandar Udara Tuban itu di tahun 30, sekarang Raskai, sehingga turis dari mancanegara bisa berdatangan melalui jalur darat. Itu salah satu yang dilakukan awal sekali di zaman Hindia Belanda. Okay. Nah, ini imajinasi yang sangat menjadi satu fokus ya, tatapan kolonial yang menghadirkan pandangan yang sangat eksotis, kemudian terutama di periode 20-30, dan inilah yang ditampilkan dan dijual di Eropa. Dan jika kita lihat relevansinya, teman-teman bisa kembali lagi ke pameran Kamala Padma, terutama tentang ada satu ruangan pamer tentang seni kamasan ya. Yang sebelumnya kita bisa lihat bahwa seni kamasan dibangun untuk kepentingan ritual dan keagamaan masyarakat Bali, namun kemudian dia berubah untuk mengakomodir kepentingan komoditas pariwisata. Seni kamasan yang dianggap sakral akhirnya mengakomodir keseniannya untuk hanya menjadi souvenir para turis Eropa, dan bahkan memasukkan tema-tema seksualitas seperti Kama Sutra yang teman-teman bisa lihat di ruang pamer. Jadi ada pergeseran yang sangat signifikan di Bali. Kita lihat bagaimana sebelah kanan penari legong didandani seperti boneka, dan di foto juga ini image yang di tengah dengan sangat similar dengan kalau teman-teman mempelajari lukisan Moi Hindi dalam bentuk foto. Sebelah kanan ini Nyipo, dia adalah istri dari Limeyer, penari legong yang sangat terkenal, dan teman-teman mungkin juga bisa mencari tahu lebih jauh tentang sosok dia. Tapi memang pencitraan para perempuan Bali ini sangat dieksotisasi. Gitu. Oke. Banyak yang bisa kita diskusikan. Kemudian, sayangnya memang kita tidak bisa menemukan seperti tadi ya, sosok-sosok perempuan yang ada dua pemaparan tentang perempuan Jawa dan Bali berdasarkan cerita-cerita kita, tapi juga sangat bertentangan dengan imajinasi kolonial. Ini saya untuk imaji di Jawa, saya mau menghadirkan ada dua kutipan ya, saya bacakan mungkin. Ini sebenarnya dari Raffles ya, ini ditulis juga dalam buku Peter Carey. Dalam hal urusan uang, perempuan Jawa secara universal dianggap unggul dibandingkan pria. Dan dari buruh umum sampai kepala provinsi, sudah lumrah suami mempercayakan urusan uang sepenuhnya pada istrinya. Hanya perempuan yang mengunjungi pasar dan melakukan semua bisnis jual beli.
Ada pepatah bahwa pria Jawa sama sekali tolol dalam keuangan. Ini di dalam catatan Raffles ya, di 1817. Next yang satu kutipan yang lain, ini catatan seorang Prancis. Tetapi di Jawa perempuanlah yang memegang kunci ruang misteri. Dia adalah manajer rumah tangga, pedagang dan kasir. Dialah yang membuang dan mengeluarkan dan menegur atau mengingatkan. Ini ditulis di 1900. Nah, dalam konstruksi kolonial, Jawa adalah sebuah lahan produksi pemerintah kolonial. Jadi dia menuntut perempuan untuk serba bisa mengurus dari ranah domestik sampai ke ranah perhubungan. Penggambaran yang sangat baik kita bisa menemukannya dalam novel Bumi Manusia kemudian Ratu dalam sosok Nyai Mamosor. Praktiknya yang terjadi di Jawa selama masa kolonial, dia mengurus urusan produksi dan juga domestik. Imajinasi kolonial mengenai nyai dan perempuan ningrat yang lugu dan tunduk, namun pada kenyataannya mereka yang memiliki kemampuan untuk mengurus semua urusan dan juga memegang kembali dari ranah domestik sampai politik. Para perempuan inilah yang dijual tanda kutip dalam imaji-imaji kepada para calon investor, para laki-laki Eropa, calon dari pegawai Hindia Belanda yang akan datang, dan dijadikan sebagai rantai, bagian dari rantai penyokong produksi kolonial yang paling utama. Berbeda dengan Bali, perempuan Bali dan budaya Bali itu menjadi komunitas pariwisata dan diawali untuk sebenarnya menutupi dosa-dosa penaklukan yang dilakukan oleh pihak kolonial, dan mereka mengkapitalisasinya menjadi pariwisata karena Bali tidak memiliki lahan produksi yang besar seperti di Jawa. Satu kesimpulan terakhir, menyadari tatapan kolonial adalah menyadari bagaimana selama ini imajinasi akan apa yang direkam pada masa kolonial Belanda oleh kolonial syarat oleh kepentingan dan hasrat penaklukan. Perlawanan dan pentingnya mengkonstruksi ulang imaji kita akan bangsa kita sendiri, para perempuan kita sendiri, adalah dengan menyusun narasi dan imajinasi kita sendiri akan mereka yang lepas dari konstruksi tatapan kolonial. Pada akhirnya kita juga harus berani memandang diri dan bangsa kita sendiri dengan berani, jujur dan lepas dari semua olesan kolonial. Seperti yang tadi sudah saya paparkan, begitu banyak cerita para perempuan yang pemberani, bahwa sudah saatnya kita juga membangun, melukis, menceritakan banyak gambaran akan sosok mereka, sehingga mimpi dan aspirasi